Jadi apa alasan pemerintah membuka vaksinasi gotong royong individu berbayar ini? Saat antusiasme vaksinasi juga masih terus didorong untuk lebih cepat. Kita bahas nanti. Sudah berjanji kepada kami untuk hadir juru bicara Menteri BUMN Arya Sinulinga. Tapi saat ini yang sudah bergabung adalah anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PAN, Saleh Daulay. Pak Saleh, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam Dengan warahmatullahi Sofi, wabarakatuh. Pak Saleh sehat ya? Sehat alhamdulillah, Mbak. Seharusnya saat ini sudah ada bergabung Bung Arya Sinulinga, tapi mungkin ada satu dan lain hal nanti kami upayakan untuk terus menghubungi, semoga nanti bisa bergabung. Tapi yang jelas kami juga ingin menyampaikan disclaimer bahwa kami sudah berusaha dan terus menghubungi pihak Kimia Farma untuk menjelaskan mengenai vaksinasi berbayar ini, namun sampai dengan saat ini belum menyetujui untuk hadir. Jadi posisinya begitu Pak Saleh. Saat ini kita ngobrol berdua dulu Pak Saleh. Tadi ketika Anda, saya yakin pasti juga tadi taunya juga dari berita, karena belum ada pengumuman secara resmi tadi siang, tapi di beberapa portal online sudah muncul beritanya. Apa yang Anda pikirkan ketika pertama kali mendengar berita bahwa akan ada vaksinasi gotong royong individu, di mana perorangan harus membayar untuk divaksin dengan merek Sinopharm? Jadi yang ada di benak pikiran saya adalah bahwa pemerintah tidak konsisten untuk menerapkan aturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Jadi kalau kita lihat misalnya ya, ini kan aturan terkait dengan pelaksanaan vaksin gotong royong ini termaktub di dalam Permenkes nomor 10 tahun 2021. Ya. Nah, di dalam ketentuan itu disebutkan bahwa vaksin gotong royong adalah vaksin, ya kurang lebih ya definisinya kurang lebih begini. Vaksin gotong royong adalah vaksin yang diberikan kepada kelompok pekerja di mana nanti pembiayaannya ditanggung oleh perusahaan-perusahaan dari mana mereka bekerja. Jadi artinya mereka yang divaksin di sana tidak dibebani biaya apapun karena yang akan membiayainya adalah para pengusaha dan pemilik perusahaan. Nah, di sini kelihatan ada tanggung jawab sosial yang akan diberikan oleh perusahaan-perusahaan kepada para karyawan dan tenaga kerjanya. Namun, belakangan ini ya kita mendapatkan informasi bahwa pemerintah mengeluarkan lagi atau Permenkes yang baru ya, namanya Kesehatan nomor 19 tahun 2001, di mana definisi vaksin gotong royong itu berubah. Yang dimaksud dengan vaksin gotong royong tadi yang pertama memang tetap perusahaan yang memberikan vaksin kepada karyawannya dengan biaya perusahaan, tetapi yang berikutnya ada definisi tambahan di awal yang menyebutkan vaksin gotong royong adalah vaksin yang diberikan kepada individu-individu atas biaya sendiri. Jadi kalau sudah atas biaya sendiri berarti ini bukan lagi dikoordinir oleh perusahaan, tetapi orang-orang atau individu-individu boleh mengakses atau membeli sendiri kepada vaksin ini. Di sini kan kelihatan ketidakkonsistenan. Lalu ketidakkonsistenan yang mutlak kelihatan betul itu adalah di mana kita lihat tadi pidato Presiden bahwa vaksin itu gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu sekarang kan ada vaksin gotong royong. Apakah vaksin gotong royong dimaksud di sini juga adalah cara ya untuk tetap tidak gratis semua? Ya, sehingga ada yang dimaksud dengan vaksin gotong royong. Lalu kemudian ada Permenkes baru yang dimana individu boleh mengakses misalnya membeli sendiri dan melakukan vaksin. Nah, apakah misalnya Permenkes yang baru ini juga bagian daripada cara pemerintah untuk tetap membuka peluang bagaimana agar masyarakat tetap membayar ya untuk pelaksanaan vaksin. Kemudian saya melihat bahwa jika nanti program vaksinasi berbayar ini tetap dilakukan, saya khawatir malah justru akan ada hal-hal yang mungkin menjadi kendala. Bisa jadi masyarakat ya yang tidak mampu tidak akan mau. Lalu mereka akan tetap menanti dan menunggu vaksin yang gratis yang dari pemerintah. Tetapi yang kedua, andai kata masyarakatnya mau, maka akan terjadi perlombaan, akan rame-rame datang ke sana. Rumah-rumah sakit akan beli, rumah-rumah sakit akan pasang pengumuman-pengumuman sendiri kalau mereka memberikan pelayanan. Yang artinya maka program pelaksanaan vaksin gotong royong ini sendiri saya kira belum tentu berhasil dengan maksimal. Dan yang paling penting dicatat menurut saya adalah kita berharap bahwa vaksin itu memang gratis. Jadi setiap warga negara harus punya akses yang sama untuk mendapatkan vaksin itu. Orang punya duit, yang nggak punya duit, orang kaya, orang miskin, semuanya sama. Dan itu mesti harus mendapatkan akses itu. Jangan sampai kalau sudah terkomersialisasi dalam tanda petik yang seperti ini, maka justru nanti hanya
bisa diakses orang-orang yang punya duit saja. Padahal jelas-jelas COVID-19 ini bukan hanya menyerang satu kelompok tertentu, tetapi setiap orang itu bisa kena dampak daripada COVID-19 dan juga bisa terpapar COVID ini. Ya, Begitu. Pak Saleh, saat ini saya sudah bergabung dengan juru bicara Menteri BUMN Arya Sinulinga. Bung Arya, selamat malam. Selamat malam. Selamat Sehat malam, ya? Bang Saleh. Sehat. Selamat malam, Bang Arya. Ada di mana ini, Bung Arya? Saya di kampungnya Bang Saleh lah, di Medan. Oh, di Hari Medan. Ahmad. Oke, Bung Arya, saya tidak tahu apakah tadi Anda sempat mendengar sedikit Ya. perbincangan saya dengan Pak Saleh, tapi paling tidak saya ingin bertanya dulu. Jadi, yakinkan kami, apa sebenarnya alasan pemerintah memutuskan untuk menjual vaksin melalui vaksinasi gotong royong individu ini di Kimia Farma, dan apa sih sebenarnya landasan berpikirnya? Oke, baik ya. Kami ini BUMN ini hanya pelaksana dari peraturan Permenkes. Ya dong. Kalau nggak ada Permenkesnya, tidak mungkin BUMN itu jalan. Itu namanya melanggar peraturan. Ketika Permenkesnya ada, saat ini negara kita, bangsa kita, lagi dalam kondisi PPKM darurat, khususnya Jawa dan 15 kota lain luar Jawa. Artinya memang lagi PPKM darurat. Semua membutuhkan kerja cepat. Maka ketika Permenkesnya ini ada, maka kami juga sebagai BUMN kerja cepat. Tujuannya apa? Untuk mencapai herd immunity. Karena apapun ceritanya saat ini, vaksin ini sudah terbukti ampuh juga bagi pemakai-pemakainya yang sudah divaksin. Mereka lebih tahan dan lebih kuat untuk menghadapi corona, bahkan untuk yang meninggal pun lebih banyak yang yang tidak divaksin, ya. Nah, itu satu. Yang kedua, ini adalah vaksin gotong royong. Ya, jadi vaksin gotong royong kita tahu angkanya pun tidaklah banyak. Memang ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang secara konsep dulu dia adalah ingin ikut bergotong royong. Ingin ikut bergotong royong. Jadi, maka kita siapkanlah dia untuk perusahaan-perusahaan. Nah, di samping itu, ini kan ternyata banyak antrian juga di Kadin untuk pelaksanaan vaksin gotong royong ini. Sehingga banyak perusahaan juga nggak dapat. Sehingga kami membuka akses lainnya yang bisa langsung tidak lewat Kadin, tapi lewat Kimia Farma. Karena Kimia Farma yang melaksanakan vaksin gotong royong ini. Ya. Nah, di samping itu, kita juga memberikan ruang kepada individu. Ini kecil sekali sebenarnya, sangat kecil. Sangat kecil, jumlahnya bukanlah besar. Karena tetap yang terbesar itu adalah vaksin gotong royong untuk perusahaan. Ya, ini sangat kecil, tujuannya sama, untuk herd immunity. Kita tahu banyak sekali misalnya, orang-orang asing yang bekerja di Indonesia itu mengakses vaksin itu sangat susah. Sangat susah mengakses vaksin, kita harus akui itu. Karena kita tahu bahwa sekarang ini memang masih diutamakan untuk warga negara Indonesia gitu. Oke. Ya, ini salah satu contoh aja. Ini salah satu contoh aja. Kemudian, kalau tadi dikatakan bahwa ini akan bikin perbedaan dan sebagainya, sampai hari ini, namanya vaksin gratis itu tetap gampang diakses oleh masyarakat. Gampang diakses. Bahkan bisa dikatakan saat ini dari total yang sudah didistribusikan ke daerah, baru setengahnya terpakai. Bang Saleh kasih tahu data itu. Baru setengahnya terpakai. Artinya yang distribusikan ke masyarakat itu masih banyak. Masih sangat banyak. Dan masyarakat belum mengaksesnya. Padahal sangat gampang mengaksesnya. Silakan aja. Ya kayak warga Jakarta. Siapapun mau vaksin, nggak ada yang nggak dilayani saat ini. Baik umur, bahkan sekarang sudah masuk ke level umur 12-18 tahun. Jadi ini adalah untuk memberikan ruang lagi kepada orang-orang yang memang ingin ikut bergotong royong juga. Tapi kecil jumlahnya, sangat kecil. Yang mereka mungkin susah mengakses vaksin gratis tadi. Sangat susah mengakses apa? WNA dan sebagainya. Itu kan harus kita akui. Saya rasa Bang Saleh juga tahu bahwa WNA juga sekarang ini sangat sulit. Karena saat ini kita vaksin gratis itu masih tetap memakai acuannya pakai NIK. NIK itu sebagai acuan kita untuk vaksin. Silakan Pak Saleh. Jadi begini, ada hal-hal yang tidak konsisten dari yang dijelaskan Bang Arya tadi. Pertama tadi,
ini apa namanya WMN adalah pelaksana. Oke, pelaksana itu betul. Tetapi dari apa yang disampaikan ini kelihatan bahwa tidak ada koordinasi antara pelaksana dengan ini operator dengan regulator. Kan regulatornya Kemenkes. Dia yang membuat Permenkes. Tetapi operatornya kan nggak diajak bicara. Mestinya itu yang pertama dilakukan, koordinasi dulu supaya ini tidak menimbulkan seperti ini. Sekarang kan saling lempar ini kelihatannya. Ya, kami pelaksana saja. Itu kan artinya melemparkan tanggung jawab soal regulator itu kepada Kemenkes. Itu satu ya. Yang kedua, saya melihat ada juga ketidakkonsistenan. Pertama misalnya, bahwa yang dilakukan ini kan untuk yang berbayar ini, yang individu, ini kan jumlahnya sangat sedikit. Kalau memang jumlahnya sangat sedikit, lalu untuk apa? Apa targetnya? Ya kan dalam hitung-hitungan saya tadi saya nggak bisa menghitung di sini secara kalkulatif, tapi hitungan saya ini jumlahnya besar juga, triliunan juga hitungannya ini. Nah, kalau memang sedikit, lalu di sana katanya kan ada yang gratis banyak. Loh, kenapa yang nggak gratis itu yang kita kedepankan? Ya. Untuk yang individu-individu. Tuh ya, itu juga tidak konsisten. Kemudian yang berikutnya yang tidak konsisten yang lainnya, yang soal warga negara asing. Tadi katanya warga negara asing agak susah mengakses. Lalu kalau dibuka seperti ini, berarti kan bukan Indonesia lagi yang diutamakan. Tetapi dengan dijual di mana, di tempat-tempat apotek-apotek terutama kimia farma, itu berarti membuka akses juga bagi orang luar negeri. Nah, kalau nanti orang luar negeri yang punya duit banyak, lalu mereka yang beli yang sekian juta dosis tadi, berarti kan kepentingan bangsa kita menjadi terkurang. Lalu sebentar, Bung Arya sebentar. Silakan Pak Saleh dilanjutkan dulu. Lalu nanti tidak ada kekhawatiran orang akan beli vaksin ini lalu menimbun misalnya untuk kepentingan yang kita tidak tahu. Lalu kalau misalnya orang asing boleh beli, apa tidak nanti lalu mereka beli vaksin ini untuk dibawa ke luar negeri? Ya kan? Dan ini kan akan ada pertanyaan-pertanyaan rentetannya yang sangat panjang sekali dengan terkait ini. Kalau misalnya Bang Arya melihat bahwa ini sangat sedikit sekali kontribusinya gitu, tidak ada apa-apanya dibandingkan yang gratis dan yang diakses tadi, ya sudah dibuat gratis saja. Kenapa mesti harus merubah Permenkes? Oke. Ya kan ini kan ada kesengajaan betul membuat Permenkes ini, berarti ada target begitu. Oke, silakan Bung Arya. Ini bang ini kayak Saleh ini kayak nggak pernah lihat WNA itu kerja Indonesia gitu. Itu orang kerja Indonesia semua bang, bukan pergi-pergi ke luar negeri bang, bukan pergi-pergi apa, dia orang kerja Indonesia. Emang nggak ada orang asing Indonesia? Emang nggak ada yang kerja bang? Satu. Yang kedua, abang kayaknya makin lama makin konyol juga kuliah jadinya bang. Abang bilang dibawa ke luar negeri, abang tahu divaksin di tempat, masa dibawa ke luar negeri? Janganlah. Maksudku gini, marilah kita. Jadi enggak, sebentar. Yang soal dibawa ke luar negeri enggak. Saya punya hak juga cara. Pak Saleh sebentar, saya harus adil. Silakan Bung Arya dilanjutkan dulu. Bang Saleh itu, kita ini warga negara bangsa Indonesia. Tolong kita berargumentasi juga hal yang baik untuk bangsa kita. Terlalu konyol juga dikatakan bahwa vaksinnya dibawa ke luar negeri. Itu terlalu konyol bang. Boleh kita bermain-main, tapi janganlah kita bermain-main dalam komunikasi publik yang kayak gini. Nggak bagus gitu. Nggak bagus, karena abang tahu. Orang divaksin tempat bang. Nggak ada dibawa vaksinnya keluar. Tolonglah kita berdiskusi, jangan membuat rakyat di bawah. Oke, bagaimana dengan pernyataan Pak Saleh yang tadi bilang bahwa ini inkonsisten dari pemerintah? Loh, bukan gitu, bukan konsisten. Saya kembalikan lagi. Artinya apa? 10 orang, 20 orang, 30 orang, 50 orang, 1000 orang bisa divaksin, itu sudah menyelamatkan orang. Sudah menyelamatkan orang. Jadi itulah bagian dari herd immunity tadi gitu. Jadi kita harus lihat bahwa memang jumlahnya dibandingkan, kan kita lihat komposisinya. Kalau tadi rakyat susah mengakses, Bang Saleh tahu dan Bang Saleh mengawasi juga. Apakah rakyat susah mengakses yang gratis? Saya tanya dulu, susah nggak? Bung Arya, saya mau ngasih data aja ini untuk sampai dengan per 10 Juli 2021 kemarin, untuk dosis 1 vaksin COVID-19 yang disuntikan itu sebenarnya baru 36,2 juta, 13,41%. Lalu untuk dosis kedua baru 14,9 juta, 5,59%. Ada data juga bahwa saat ini masih banyak daerah yang tenaga kesehatan, bahkan tenaga kesehatannya belum divaksinasi, alias zero dose vaccination. Itu ada di Aceh, lebih dari 5.000 tenaga kesehatan, Papua lebih dari 4.000 tenaga kesehatan, di Sulawesi Selatan, di Maluku, di Sulawesi Tengah, itu ada lebih dari 3.000. Jadi kalau dibilang semudah itu tidak juga, mungkin di Jakarta, tapi tidak di daerah-daerah yang lain. Enggak, kamu nggak hitung. Itu mereka mau divaksin atau nggak vaksin? Itu vaksinnya ada di sana.
vaksin yang tersebar itu 2 kali lipat daripada yang sudah divaksin. Jadi kalau kamu hitung 40 juta, maka 80 juta sudah tersebar. Udah ada di sana barangnya. Kalau tadi nggak ada di sana barangnya, itu bisa dibilang itu. Artinya ini ada yang divaksin, ada yang belum divaksin. Tapi barangnya ada di sana. Beda loh, Mbak. Harus dipisahkan antara yang tersedia sama yang udah divaksin. Yang udah divaksin itu, yang tersedia itu 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipat daripada yang divaksin. Beberapa hari yang lalu, Bung Arya, kami di Kompas TV mengeluarkan berita bahwa di Bengkulu beberapa sentra vaksinasi sampai harus ditutup karena kehabisan stok. Iya, jadi begini. Jadi gini, gantian. Jadi yang ditanya aku, Bang, bukan Abang. Sebentar, Loh, ya, Bung Arya lebih dulu. Pak Saleh sebentar ya. Enggak, tapi kan saya harus luruskan juga pernyataannya Bang Arya ini. Oke, silakan. Ya enggak? Karena nanti dianggap kebenaran semua yang disampaikan. Karena dia kan ngotot ngomongnya itu. Ya enggak? Jadi bukan yang ngotot kan. Abang ngotot, Jadi Abang main. sebetulnya begini, kalau saya lihat ini Bang Arya ini juga kan membelanya itu membabi buta juga. Jadi tidak rasional. Jadi jangan misalnya mengatakan argumen kita konyol dan apa yang saya sampaikan itu masuk akal semua. Nah, saya mengatakan begini. Saya mau tunjukkan bukti. Oke, Bapak-bapak, sebentar. Saya tidak bisa mendengarkan suara Anda kalau saling berbarengan bicara. Pak Saleh, silakan. Giliran saya ya. Saya mau membuktikan bahwa akses terhadap vaksin ini sebetulnya tidak semudah yang disampaikan oleh Bang Arya. Buktinya apa? Orang kalau sudah ada vaksin massal, itu ngantrinya luar biasa sampai dorong-dorongan. Kenapa? Orang takut nggak kebagian. Bahkan sering sekali itu mengabaikan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Itu nyata kok, dan itu sering diberitakan di mana-mana. Itu satu. Kemudian yang kedua, betul saya barusan dengan Komisi 9 melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru, ke Riau. Kita bertanya kepada gubernur bahwa ternyata, ini saya sampaikan di publik loh ini, mungkin gubernur juga dengar ini, ternyata itu vaksin itu distribusinya ditentukan dari pusat, bukan dari atas permintaan dari daerah. Jadi kalau misalnya daerahnya kebetulan dapat banyak, ya alhamdulillah bisa mendapatkan akses yang banyak terhadap vaksin itu. Tapi kalau misalnya ternyata sedikit, ya sedikit saja. Oke. Sering sekali banyak kabupaten kota yang kekurangan vaksin itu. Oke, saya harus jeda sejenak. Ini kan jadi problem nanti dari soal akses kepada vaksin yang berbayar tadi itu. Ya. Sudah dicatat, nanti akan dijawab oleh Bung Arya Sinulinga sesaat lagi. Saya harus jeda dulu, saudara. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.